Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pendidikan Patriotisme. Di sini kami akan menjelaskan tentang ancaman integrasi nasional Indonesia yang diakibatkan oleh ancaman militer maupun ancaman non-militer. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Patriotisme dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi dengan gelarnya yaitu SH MSI. Saya Firhan Mantovaldi dengan NIM 11521000159 dengan rekan saya Uday Habib Wirayuda dengan NIM 11521000163. Sebagai warga negara Indonesia, wujud cinta tanah air tercermin dalam kegiatan bela negara. Hal yang bisa dilakukan antara lain dengan mewaspadai dan mengenai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional adalah upaya untuk mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Resiko itu bisa datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Bentuk ancamannya berupa ancaman militer dan non-militer. Berdasarkan jurnal Implementasi Bela Negara untuk Mewujudkan Nasionalisme karya Suwarno Widodo, bela negara adalah tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Di dalamnya juga termasuk meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berikut ini dipaparkan secara singkat ancaman yang dialami bangsa Indonesia, baik berupa ancaman militer maupun non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang di dalamnya menggunakan kekuatan bersenjata intimidasi. Ini sangat terorganisir dan dianggap dapat membahayakan kedaulatan negara, kelautan, wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman militer bisa berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Bahaya militer berhubungan dengan ancaman pada bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, aksi teror bersenjataan, dan ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman militer dalam bentuk pemberontakan bersenjata biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata difasilitasi oleh kekuatan asing baik secara terbuka maupun tertutup. Kemudian ancaman militer yang peluangnya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain, baik pelanggaran wilayah laut, wilayah udara, dan maupun wilayah daratan. Wilayah Indonesia yang sangat luas berpotensi tinggi menghadapi pelanggaran wilayah oleh negara lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman non-militer. Ancaman non-militer sendiri itu adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, namun bila dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Salah satu penyebab ancaman non-militer yaitu pengaruh negatif dan globalisasi. Pengaruh tersebut berdampak terhadap kehidupan bangsa dan negara. Sadar atau tidak sadar, globalisasi dapat menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa. Namun, globalisasi yang tidak dimanfaatkan dengan baik akan memberikan dampak negatif, bahkan dapat mengancam keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, maupun keselamatan umum. Contoh ancaman non-militer
ini adalah seperti korupsi, kolusi, nepotisme, angka kemiskinan dan kebodohan yang tinggi, hingga keterbelakangan dalam penggunaan teknologi. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.